Halo semuanya, salam sehat dari aku Memelia. Saat ini kita akan berbincang-bincang santai, berbicara atau membahas tentang proyek wawancara pengalaman investasi. Jadi di sini ada narasumber kita yang bernama Kak Mayang. Halo. Oke. Mungkin kita mulai saja ya dengan wawancaranya langsung. Yang pertama tuh, apa yang mendorong Kak Mayang untuk memulai investasi? Saya ingin mencapai tujuan finansial jangka panjang dan meningkatkan nilai aset saya. Itu sih untuk yang mendorong saya untuk memulai berinvestasi. Iya. Bagus sih. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu, apa tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang Kak Mayang gitu? Oke, langsung untuk jangka pendek itu kemungkinannya semoga sih ya, saya ingin membeli rumah dalam 5 tahun. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kemungkinan pensiun nyaman dalam 20 tahun. Sih bagus. Terus ini ada pertanyaan lagi sih ya, banyak yang akan aku tanya sama Kak Mayang. Semoga Kak Mayang tidak cepat bosan kalau aku bertanya terus ya. Terus seberapa banyak sih uang yang Kak Mayang siapkan untuk berinvestasi itu memulai? Kalau untuk memulai investasi, saya itu memiliki 10% dari gaji bulanan saya untuk investasi. Kemungkinan saya itu mengambil 10% saja. Terus apakah Kak Mayang sendiri sudah memiliki pengetahuan dasar gitu tentang investasi? Untuk pengetahuan dasar tentang investasi itu yang saya tahu investasi saham dan reksadana. Terus yang lebih menarik nih, saham apa menurut Kak Mayang? Kalau dari saya pribadi itu ya, saya tuh tertariknya sama investasi saham dan reksadana sih. Gitu. Oke, kemudian pertanyaannya selanjutnya, seberapa besar risiko yang Kak Mayang rasa nyaman untuk berinvestasi ini? Oke, untuk saya sih nyamannya dengan risiko moderat sih, moderat kan? Moderat. Oke. Terus apakah Kak Mayang ada membuat anggaran gitu untuk berinvestasi? Kalau untuk investasi saya sudah merencanakan, dan jadi saya mungkin sudah menentukan atau sudah membuat anggaran untuk berinvestasi. Oke. Terus bagaimana sih Kak Mayang berencana untuk mempelajari lebih lanjut tentang investasi ini? Saya berencana untuk membaca buku dan artikel tentang investasi, di mana dalam buku itu yang menceritakan tentang investasi serta mengikuti seminar investasi. Ya. Banyak ya Kak Mayang ya untuk referensinya begitu. Oke, ya kalau di buku kan kita bisa baca apa saja sih yang bisa kita investasikan. Terus apakah Kak Mayang sudah berencana untuk maksudnya mempertimbangkan untuk menggunakan penasehat keuangan gitu?
Kalau untuk itu belum sih. Tapi saya mempertimbangkan untuk menggunakan penasehat keuangan jika saya itu membutuhkan yang namanya saran. Ya, setiap orang kan, kita kan juga butuh saran dari tiap orang. Jadi kalau saya membutuhkan, lebih baik saya meminta saran yang lebih spesifik ya, gitu. Lebihnya ke yang orang yang lebih berpengalaman gitu ya, Iya, kayak yang banyak betul. investasinya gitu. Oke, terus berapa lama Kak Mayang berencana untuk berinvestasi sebelum menarik dana? Kalau untuk berinvestasi sih, saya itu rencananya 5 tahun ya, itu untuk rencana 5 tahun sebelum saya menarik dana. Oke, cukup lama sih, Ya. 5 tahun. Terus apakah Kak Mayang tahu tentang pentingnya diversifikasi portofolio? Ya, saya tahu tentang itu. Untuk bahwa diverifikasi portofolio itu dapat membantu untuk mengurangi risiko investasi. Itu sih. Terus apa yang Kak Mayang lakukan nih jika harga investasi Kak Mayang turun gitu? Kalau di reksadana tuh kan kita bisa melihat tuh kan naik turunnya saham. Jadi kemungkinan saya bisa memantau atau melihat harga saham, kan biasa tuh dalam bergantian jam saham tuh bisa turun dan naiknya. Jadi saya tuh bisa memantau untuk membeli. Kalau harganya turun, jadi itu adalah kesempatan untuk saya membeli saham. Nanti kalau misalnya harganya naik, baru saya jual sahamnya. Nah, kita kan mencari keuntungan. Iya sih. Terus apakah Kak Mayang lebih suka berinvestasi secara aktif atau pasif gitu? Saya itu lebih sukanya berinvestasi itu secara pasif, dengan menggunakan reksadana tadi. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, seberapa sering Kak Mayang berencana untuk memantau investasi yang sekarang? Saya itu berencananya untuk memantau investasi itu setiap bulan, atau kadang kalau misalnya saya ingat, kalau tidak lupa itu tiap hari itu saya pantau terus. Iya. Oke, berarti sering gitu ya. Terus apa yang Kak Mayang ketahui tentang biaya dan pajak terkait investasi ini? Yang saya tahu tentang biaya dan pajak itu dapat mempengaruhi imbal hasil investasi, dan saya akan mungkin saya akan mempertimbangkan hal ini saat saya memilih investasi. Apakah Kak Mayang sudah memiliki rekening untuk investasi ini? Kalau rekening itu saya belum memiliki, tapi saya memiliki rencana untuk membuka rekening investasi dalam waktu terdekat. Mungkin tunggu ada waktu luang, saya akan membuka rekening. Oke. Terus bagaimana sih Kak Mayang nih mengatasi perasaan cemas saat pasar berfluktuasi? Yang pasti saya itu akan memantau situasi dengan mengingat bahwa investasi jangka panjang itu dapat membantu mengurangi risiko. Terus apa harapan Kak Mayang sendiri tentang imbal hasil dari investasi ini? Yang pasti harapan saya itu mendapatkan imbal hasil yang stabil, dan saya itu bisa meningkatkan
dalam jangka panjang. Yang pasti apa namanya, modal kita itu ya Ya balik lebih untung gitu. Oke. Ya sih. Terus apakah Kamayang tahu tentang platform atau aplikasi investasi yang tersedia? Kalau itu ya saya tahu platform yang tersedia platform investasi yang tersedia online, dan ya yang tersedia itu online. Online yang tersedia. Kemudian itu yang kakak tahu nih contohnya dari platform investasi dan yang saat ini kakak gunakan tuh yang bagaimana? Contoh, saya ngambil salah satu contoh itu yang saya gunakan sudah ya. Yang saya gunakan itu yang online ya. Iya, yang online. Reksadana itu yang saya tahu. Oke. Terus ini sih penutup untuk pertanyaan kita sekarang. Apa saran terbaik yang pernah kakak dengar tentang memulai investasi? Saran terbaik itu yang pernah saya dengar adalah untuk memulai investasi mungkin dan kita itu harus konsisten dalam melakukan investasi itu sih. Ya, itu aja ya jawabannya. Ya itu aja. Singkat, padat dan jelas. Intinya kalau kita mau berinvestasi itu kita harus telaten. Kita harus konsisten dalam berinvestasi itu sih. Oke, jadi begitu ya buat teman-teman. Jadi saran Kak Mayang bagi teman-teman semuanya yang ingin memulai berinvestasi, kita harus telaten ya. Terus apa namanya, dan konsisten. Itu aja. Dalam berinvestasi itu kita harus telaten atau harus konsisten ya. Gitu juga kita kalau mau memiliki keuntungan kita harus pantau dulu harganya. Kalau harganya rendah itu kesempatan untuk kita membeli, dan kalau harganya naik itu kesempatan untuk kita menjual. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian wawancara kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat Kak Mayang sudah bersedia ya untuk diwawancarai. Kemudian terima kasih. Bye.